Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji kedatangan Sang Penghibur. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini Yesus sementara membicarakan tentang seorang penolong yang lain kepada para muridnya. Yesus mengatakan bahwa Dia akan meminta kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong yang lain, dan penolong itu akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Nah, saat Yesus mengatakan demikian, memang penolong itu belum datang ke dalam dunia. Dan kapan penolong itu akan datang? Penolong itu datang ke dalam dunia jika Yesus sudah kembali ke surga. Saudara terkasih, kita akan belajar tentang Sang Penolong yang dijanjikan ini dalam beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah penolong yang dimaksudkan itu? Kalau kita melihat lebih jauh di ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal 14, dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan seorang penolong atau Sang Penghibur yaitu Roh Kudus sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa yang Roh Kudus lakukan di dalam dunia ini? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas di sini bahwa tugas daripada Roh Kudus atau Sang Penolong adalah Dia datang supaya Dia dapat menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan di sana, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dia juga datang dan Dia bersaksi tentang Kristus dan kebenaran. Saudara terkasih, dari firman Tuhan ini apa yang kita bisa belajar? Yang kita bisa belajar adalah Sang Penolong yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu diberikan. Mengapa? Karena Roh Kudus itu sudah datang. Dan itu dicatat dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Karena itu salah kalau sebagai orang percaya sampai hari ini ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita masih berdoa meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu datang. Roh Kudus tidak datang lagi. Kenapa? Karena Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu itu, dan Dia sudah ada dan berdiam di dalam orang percaya. Sang Penolong ini, Dia juga adalah Sang Penghibur. Dia yang akan menghibur saya dan saudara. Mengapa? Sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang lemah di dalam mengiring akan Tuhan. Kita butuh Sang Penghibur yang akan menuntun dan menghibur kita di dalam mengiring akan Tuhan. Dan Roh Kudus juga sebagai Sang Penolong, Dia bersaksi tentang Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dengan demikian, saudara terkasih, firman Tuhan meneguhkan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, dan Roh Kudus juga yang bersama-sama dengan kita bersaksi tentang Kristus dan keselamatan. Karena itu, kita yang sudah diselamatkan, mari kita bersaksi tentang Kristus. Jangan malu, jangan cemas, karena kita tidak sendirian bersaksi. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang bersaksi tentang Kristus dan kebenarannya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, Sang Penolong yang telah diberikan itu, yang menghibur kami dan menolong kami untuk bersaksi tentang Kristus dan keselamatan.
di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.